Selamat malam, Ibu Bapak yang terkasih, Jemaat GPIB Jemaat Sangkakala di DKI Jakarta. Kita akan mengikuti ibadah pada malam hari ini, ibadah keluarga Rabu 16 Desember 2020, Minggu Advent yang ketiga. Pelayanan firman oleh Pendeta Esterina Manusiwa dan pelayanan liturgi oleh keluarga Johannes Apatinaya. Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 16 Desember 2020. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus. Melalui ibadah saat ini, jemaat, mari kita bersama berdiri untuk menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 84. Bait pertama, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 248 bait yang pertama. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan di dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Biarlah Tuhan firman itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami dalam berkata-kata, dalam bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Matius 17 ayat 24 sampai 27 yang menyatakan, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, daerah pemungut bait Allah, kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dinar itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita akan mengakhiri kegiatan kita sepanjang tahun 2019 dan kita akan mengakhirinya di dalam ibadah keluarga yang bacaannya diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 tadi. Dan kita hari ini masih memasuki Minggu Advent yang ketiga. Saudara-saudara, ada yang tahu apa tidak kata bea itu? B-E-A, bea. Bea
adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang yang berkaitan juga dengan barang masuk maupun juga barang yang keluar di wilayah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk baik itu hasil ekspor maupun juga hasil impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea itu sendiri saudara-saudara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos. Dan lembaga yang mengatur ataupun juga memungut bea itu disebut dengan pabean. Hal-hal yang berhubungan atau yang bersangkutan dengan bea itu biasanya disebut dengan kepabeanan. Dan kalau kita merujuk di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bea juga bisa diartikan dengan pajak. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini juga mau berbicara tentang bea. Di mana ada petugas yang menjaga bait Allah meminta Tuhan Yesus untuk membayar bea saat Tuhan Yesus dan juga Petrus akan memasuki bait Allah. Bea itu merupakan kewajiban bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus artinya wajib untuk membayar bea atau pajak tersebut. Nah, berbicara tentang kewajiban, saudara-saudara, khususnya dalam hal membayar bea atau pajak, rupanya hal ini bukan merupakan hal yang baru. Dalam Perjanjian Lama, kewajiban ini sudah ada, khususnya di Keluaran 30 ayatnya yang ketiga, ayat 11 maksud saya, sampai dengan 16. Silahkan bisa dibuka. Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Di sana kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menetapkan suatu persembahan yang khusus bagi Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, pajak ini dibebankan kepada umat sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam pemeliharaan, dalam kelangsungan aktivitas saat itu di bait Allah. Berdasarkan Keluaran 30 ayatnya yang ke-13 ditetapkan bahwa setiap laki-laki Yahudi yang berusia di atas 20 tahun harus membayar pajak tahunan bait Allah sebesar setengah shikal. Dan pembayaran setengah shikal yang diwajibkan bagi semua orang ini dipergunakan untuk mengganti semua biaya yang berkenaan dengan penyembahan di sana. Dan bait Allah di Yerusalem itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memeliharanya. Setiap hari pastinya ada korban pagi hari, ada korban sore hari yang masing-masing membutuhkan seekor anak domba yang berumur 1 tahun. Di samping itu, di samping anak domba yang dipersembahkan itu juga ada juga anggur, ada juga tepung dan juga minyak yang melengkapinya. Demikian juga ada kemenyan yang dibakar setiap harinya dan itu harus dibeli dan harus dipersiapkan. Belum lagi jubahnya para imam yang mahal itu juga harus diganti. Bahkan selalu diganti. Dan jubah para imam itu sendiri harganya senilai pakaian seorang raja. Wow, bayangkan saudara-saudara. Itu semua membutuhkan uang saudara-saudara. Dan inilah kemudian yang melatar belakangi kisah yang ditulis oleh Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan 27 yang tidak ditulis oleh Injil-Injil yang lain. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya bea yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus? Ternyata saudara-saudara, besarnya bea yang harus dibayar adalah 2 dirham per orang menurut ayat 24 ya. Dan dalam kamus Alkitab yang ada di belakang Alkitab kita ini saudara-saudara, dikatakan bahwa dirham itu adalah mata uang Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar atau upah seorang pekerja dalam 1 hari.
Jadi dengan demikian, Yesus maupun juga Petrus harus membayar bea bait Allah sebesar berapa? 4 dirham. Meskipun demikian, Yesus tidak ingin menimbulkan masalah yang baru yang akan menyebabkan pertikaian, yang akan menyebabkan perdebatan. Dia menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh para pemuka agama Yahudi saat itu. Jika dia tidak membayar bea untuk bait Allah, maka para pemuka agama Yahudi akan menjeratnya dengan dalil tindakan membangkang, tidak ikut aturan begitu. Maka demi tercapainya misi yang agung itu, misi dari Tuhan sendiri, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka Yesus memilih untuk membayar bea tersebut di ayat 27a. Jadi di sini kita melihat Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah demi kepentingan orang lain. Tidak, saudara. Tindakan Yesus ini, dia memberikan contoh konkret kepada para muridnya pada saat itu. Kapan saatnya mereka harus bersikap toleran, kapan saatnya mereka harus bersikap tegas. Lalu ayat yang berikutnya adalah ketika Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing. Ini aneh ya, saudara-saudara ya. Apa kaitannya Petrus disuruh memancing dengan membayar bea atau membayar pajak itu? Ternyata saudara-saudara, Alkitab kita tadi mengatakan dari ikan yang akan ditangkap itulah Tuhan telah menyediakan uang untuk membayar bea bait Allah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata rencana Tuhan itu ya begitu indah. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Petrus bahwa ketika dia tidak ingin membela dirinya sendiri dan dia tidak ingin memperjuangkan haknya sendiri, maka di situ Tuhan yang akan menyediakan apa yang dia perlukan. Tuhan Yesus tidak mengatakan kepadanya, saya kan anak Allah, untuk apa saya harus membayar bea? Tidak. Tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjadi batu sandungan buat orang lain. Dia bahkan juga mau mengatakan kepada Petrus bahwa itulah hak yang harus mereka bayarkan. Mereka ikut peraturan yang ada saat itu. Bahkan dia tidak perlu khawatir akan dirugikan terus-menerus ketika dia pada saat itu diminta untuk membayar bea atau pajak. Tidak merasa kekurangan, bahkan tidak akan merasa miskin ketika dia akan membayar bea seperti yang diinginkan. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Petrus saat itu ketika dia memancing ikan dan mendapatkan 4 dirham di mulut ikan tersebut, itu berarti bahwa Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Di luar nalar Petrus, di luar pemikiran Petrus tidak mungkin untuk apa dia disuruh mancing, tetapi disitulah ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang sama sekali tidak diketahui oleh Petrus. Dan Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Maka saudara-saudara, atas pancingan Petrus itu tadi, maka mari kita lihat. Kita lihat ayatnya yang ke-27. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka. Bagiku, yaitu bagi Yesus maksudnya, dan juga bagimu juga. Klop. Bea yang harus dibayar masing-masing 2 dirham. Karena 2 orang menjadi 4 dirham. Dan lewat pancingan Petrus, ya, terdapatlah di dalam mulut ikan itu 4 dirham. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara, jadi dari bacaan kita ini kita dapat mempelajari satu hal ya. Satu, bagaimana kita harus taat pada pemerintah. Setiap dari kita, setiap dari orang ya, orang percaya, saudara dan juga saya, memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu yang pertama sebagai warga kerajaan Allah
Dan juga yang kedua sebagai warga negara yang baik. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di negara Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tahu bahwa setiap dari kita wajib kita memberikan persembahan bagi Tuhan, memberikan persepuluhan di rumah Tuhan. Dan sebagai warga negara yang baik, saudara dan juga saya tentu akan membayar pajak, ya. Misalnya seperti pajak penghasilan. Sebab apa? Sebab kita tahu pemerintah itu diadakan atau dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini sebagai wakil Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa ada orang-orang yang duduk di pemerintahan itu, ada yang juga hidupnya tidak benar. Artinya mereka juga banyak melakukan pelanggaran, melakukan kekeliruan, bahkan mereka tidak jujur. Mereka sudah menindas sewenang-wenang, bahkan ada yang korupsi. Coba kita melihat ya, kalau pemerintahan kita yang sekarang ini kita sudah mendengar di televisi, membaca berita di mana-mana kita terima, kita tahu bahwa tidak segan-segan mereka, padahal kalau kita lihat mereka juga sudah kaya. Kekayaannya sekian puluh M gitu ya, miliar. Tapi mereka juga mau korupsi. Bagaimana kita lihat ada menteri siapa? Kelautan Perikanan, ya Bapak Edi Prabowo, dia menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Dia ditangkap pada hari Rabu pagi 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Lalu sekejap dia mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu belum lama ini Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara, ya, 6 Desember beberapa hari lalu 2020 juga sekitar dini hari juga dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas apa? Dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Bayangkan, mereka semua juga orang kaya, berduit, tetapi juga mau korupsi. Artinya bahwa di dalam pemerintahan kita juga ada orang-orang yang tidak jujur, ada orang-orang yang mau berbuat tidak baik. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan melarang umatnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Karena setiap orang percaya harus memberikan teladan kepada orang lain. Agar apa? Agar nama Tuhan itu tidak ternodai. Ketika kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita dalam memberikan pajak misalnya, ya kita nggak perlu berpikir apakah kemudian uang itu nantinya ya akan dipakai untuk kebaikan atau kira-kira uang itu dipakai untuk kejahatan enggak? Kira-kira uang itu nanti akan dikorupsi apa tidak? Kita nggak perlu memikir sampai seperti itu, saudara-saudara. Tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi saksi-saksi Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan orang yang berdosa, agar semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tugas kita hanya itu. Yang patut kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan patut kita berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kemudian pelajaran yang kedua, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang rendah hati, yang menghormati pemerintah. Kita tahu Yesus itu adalah anak Allah, namun dia mau melepaskan keistimewaannya untuk mau menghormati pemerintah yang ada. Hal itu juga saudara-saudara yang harus kita terapkan dalam kita berbangsa dan bernegara. Ada begitu banyak peraturan yang diberikan agar masyarakat hidup tertib, hidup disiplin dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara kita merenungkan. Masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun kita menyadari ya, oh pemerintah aja banyak kurangnya. Ya pemerintahan pun juga nggak sempurna. Begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi ada banyak juga
di pemerintahan kita ini ada orang-orangnya, ada oknum-oknumnya yang bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi ketika kita menyadari ada begitu banyak kekurangannya, tiap-tiap oknum, penyelewengan, penyalahgunaan tanggung jawabnya, seharusnya semuanya itu saudara-saudara bukan menjadi penghalang buat kita. Ingat ya, bukan menjadi penghalang buat kita untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebab lewat kehadirannya Tuhan mampu memelihara tatanan yang ada. Nah, itu sama ya seperti judul di dalam khotbah kita ini, bahwa Tuhan mampu memelihara tatanan yang ada. Artinya bahwa Tuhan memakai tiap-tiap orang yang duduk di dalam pemerintahan kita ini supaya mereka dapat memerintah, menjaga, menjalankan tugasnya dengan baik, dengan bersih, dengan jujur, dengan adil, tanpa korupsi, tanpa mau mencari kepentingan diri sendiri, mengenyangkan perutnya sendiri, atau golongannya, atau kelompoknya, atau partainya, tidak. Tetapi kita inginkan bahwa mereka itu akan bekerja dengan baik, dengan jujur, dan bekerja untuk Tuhan mereka yang mereka imani dan yang mereka sembah. Saudara-saudara, jadi action kita bagaimana? Di tengah situasi seperti ini, Minggu Advent yang ketiga, kita dimampukan, kita disadarkan, kita diingatkan dalam masa-masa penantian Tuhan Yesus itu. Saudara dan saya, ya terlebih saya ya rakyat biasa. Saya sebagai anak bangsa, rakyat Indonesia biasa, saya tidak punya jabatan khusus di pemerintahan. Tapi ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya jabatan khusus di pemerintahan. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin. Bekerjalah bukan hanya untuk kepentingan dirimu, partaimu, kelompokmu, atau keluargamu, tapi bekerjalah untuk rakyat. Rakyatmu dan terlebih lagi untuk Tuhanmu. Secara umum, saudara dan juga saya akan belajar meneladani sikap Tuhan Yesus yang dengan rendah hati mau menghadirkan sukacita damai sejahtera, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Saudara dan juga saya mau meneladani itu dengan menaati aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kita. Simpel saja, contoh yang paling sederhana. Simpel contoh yang paling aktual sekarang ya, masa pandemik. Penerapan 3M. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Pakai masker, menjaga jarak ya, dari kerumunan orang yang banyak kita jaga jarak. Itu salah satunya saja kita ikuti dan kita sudah mengikutinya. Contoh dalam ibadah kita juga pada hari Minggu kita sudah melakukan itu. Disediakan wastafel cuci tangan, disediakan masker di depan pintu gereja jika jemaat yang lupa bawa masker. Jaga jarak juga sudah pakai nomor-nomor, pakai barcode dan lain sebagainya. Kita sudah mengikuti semua peraturan-peraturan pemerintah dengan baik. Kemudian contoh yang lain apa? Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, saya belajar untuk membayar pajak. Pajak perorangan, ada pajak instansi atau perusahaan, bahkan pendeta pun juga dikenakan ya. Dia wajib punya NPWP. Ya, NPWP itu juga salah satu syarat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ke luar negeri, misalnya mau ke Eropa ya atau ke USA. Salah satunya harus bisa menunjukkan kartu NPWP-nya itu. Nah, salah satu kewajiban kita atau saya secara pribadi juga seperti itu. Saya sudah memenuhi peraturan dari pemerintah NPWP. Atau banyak juga peraturan-peraturan yang lain juga yang harus dipenuhi oleh kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat. Contoh kecil-kecilan lah ya, bayar pajak begitu ya. Dikenakan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang dibayarkan ke kas negara. Peruntukannya juga untuk kepentingan umum.
untuk pembangunan, untuk penyelenggaraan sekolah misalnya, atau jalan, jembatan-jembatan, rumah sakit, ada subsidi pangan, ada subsidi bahan bakar minyak atau BBM, ada kelestarian lingkungan hidup, budaya, pengembangan moda transportasi ya, alat transportasi dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu adalah merupakan dari pajak saudara-saudara secara kecil-kecilan. Ya, contohnya kalau misalnya saudara-saudara membeli sesuatu, di situ ada pajak, pergi ke restoran ada pajak sekian. Meskipun memang kadang sedikit-sedikit tidak terasa ya, tapi itu peruntukannya untuk negara. Kalau Bapak Ibu Saudara kena tilang, makanya kan langsung disidang gitu ya. Karena apa, semua peruntukannya nanti juga masuk ke kas negara. Semuanya Bapak Ibu Saudara itu adalah merupakan langkah-langkah. Kalau saya katakan langkah-langkah meskipun sedikit demi sedikit, tapi kita sudah memenuhi kewajiban kita dalam hal membayar pajak. Oleh karena itu, saudara dan juga saya sekarang kita berdoa. Berdoa agar pemerintah kita, bangsa dan negara kita, pimpinan kita semua itu dapat menjalankan semuanya dengan baik. Dengan jujur, dengan adil, dengan transparan. Dan bagi kita, mari kita menjaga fasilitas kita. Fasilitas yang sudah pemerintah berikan bagi kita. Yang sudah dibangun oleh pemerintah demi kepentingan bersama. Jangan merusak fasum. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu, demo sana sini yang dirusak fasilitas umum. Telepon ataupun juga ruang telepon yang tidak bersalah dirusak. Tempat-tempat duduk, kursi dan lain sebagainya itu mereka tidak bersalah, tidak apa-apa, benda mati kok, tapi dirusak. Oleh karenanya bagaimana kita menjaga semua itu? Demi apa? Demi kebaikan. Kita menjaga semua itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi kenyamanan, demi keamanan kita semuanya. Tidak hanya tentunya bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen ya, tapi buat semuanya. Baik yang Kristen ataupun juga yang non-Kristen. Ketika kita sudah mengikuti peraturan pemerintah ini, kita juga belajar untuk menaati dan mematuhinya. Maka di balik itu juga kita wajib untuk menjaganya dan melestarikannya. Selamat belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dari pemerintahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan permohonan doa dari saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan kepada Tuhan kita yang sangat kita kasihi, Yesus Kristus yang sungguh abadi. Kami hamba-Mu bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat, sukacita, berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, bangsa kami, pemerintah kami, seluruh gereja-Mu yang ada di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan seluruh wilayah Nusantara. Kami bermunajat di hadirat-Mu ya Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, untuk damai sukacita yang Engkau limpahkan tiada habis-habisnya
untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dari pusat hingga daerah, untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, untuk seluruh pendeta-pendeta-Mu yang melayani kami semua jemaat-jemaat-Mu dengan penuh kasih. Berikanlah kepada kami semua ya Bapa, kesehatan dan kekuatan yang prima untuk kami semua anak-anak-Mu dan para pemimpin kami. Engkau mampukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk membawa bangsa dan negara kami penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh kesejahteraan dan kerukunan di antara satu dengan yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu ya Bapa, dan terutama lagi untuk seluruh gereja-Mu GPIB di seluruh Indonesia. Tuhan senantiasa bersama kami, melindungi dan memimpin kami untuk membawa damai sukacita bagi bangsa kami, bagi masyarakat kami yang penuh dengan keberagaman, yang penuh dengan universalitas. Karena sesungguhnya di balik keberagaman, di balik keanekaragaman itu adalah keindahan. Karena di dalamnya menyimpan tali persekutuan, tali persatuan, tali kesatuan yang kuat. Kiranya doa ini kami naikkan ya Bapa, hanya di hadirat-Mu saja. Berikanlah damai sukacita untuk bangsa kami, negara kami, yang pada saat ini kami sedang bergumul untuk dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya bangsa dan negara kami dan masyarakat kami serta seluruh jemaat-Mu menyongsong kehidupan yang baru di era kenormalan yang baru, dan biarlah kami serahkan semuanya ini di tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa yang kami naikkan di atas nama-Mu yang sungguh agung dan mulia. Kiranya Tuhan dengar dan kabulkan doa kami ini. Di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, kami naikkan doa ini. Allah Bapa kami, terima kasih atas negara dan tanah air tempat kami berdiam saat ini. Kami bersyukur atas ratusan suku, aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Engkau adalah Tuhan atas bangsa kami yang indah ini. Tidak ada yang terjadi di negara Indonesia ini yang luput daripada-Mu. Karena itu, saat ini kami memohon perlindungan dan berkat dari-Mu. Kami berdoa agar para pemimpin pemerintahan kami beserta seluruh aparat pendukungnya menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kerendahan hati. Kiranya mereka juga senantiasa memiliki prinsip yang kuat untuk selalu berada di jalan yang Tuhan kehendaki. Bimbinglah masyarakat kami ya Tuhan, agar tidak saling menghujat, menyalahkan, dan menyakiti satu sama lain, karena perbedaan agama, suku, perbedaan pemahaman, maupun perbedaan kelompok. Bimbinglah rakyat kami untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, seperti bertengkar dan berkonflik. Keadaan seperti ini membuat kami tertinggal mengejar kemajuan. Waktu dan energi kami habis untuk bertikai. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga para orang tua Indonesia. Anugerahkanlah mereka dengan kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka agar takut akan Tuhan. Karuniakanlah juga kepada para pemuda-pemudi dan anak-anak bangsa ini kecerdasan dan kepandaian yang asalnya daripada-Mu. Persatukanlah rakyat kami ya Tuhan. Hindarkanlah dari perpecahan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi kekuatan bagi kami untuk keluar dari segala bentuk kemiskinan dan kemunduran. Kami serahkan segala kekhawatiran, keresahan, harapan, maupun permohonan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang datang dengan permohonan doa kami. Biarlah Engkau mendengar, Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Amin. Mengapa harus kami?
Bukankah aku yang berdoa? Mengapa tak kusebutkan Bapakku yang di sorga? Tapi kau ajarkan Bapa kami yang di sorga. Artinya aku berdoa tidak sendirian, tapi aku berdoa bersama-sama yang lain, teman, kerabat, dan mungkin musuhku di sana yang lupa berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Engkau ajarkan kami peduli saudara-saudara yang terhempas karena ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan bisnis yang tersendat. Kenyamanan kami ditarik, Bapa. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, pembunuhan pendeta di Papua dan keluarga Kristen di Sigi, serta kesemena-menaan saudara kami dengan kelompok yang membuli anak-anakmu. Kami harus mengampuni, walau damai diusik, perdamaian dicegat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu sujud permohonan kami untuk negara ini, Bapa, dan situasi dunia yang dikungkung ketakutan akan kematian karena wabah. Ketakutan berjalan santai, damai sejahtera tertinggal jauh di belakang. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu meyakinkan kami, aku dan mereka, bahwa damai itu tetap ada, dan perdamaian itu adalah Engkau sendiri. Damai sejahtera bagiku dan bagimu. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87 ayat 1, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Ibu bapak sekalian, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini.
Kami dapat memberi saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan-Mu lah yang masih Engkau berlakukan untuk kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita belajar meneladani sikap Yesus yang rendah hati untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menaati aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Mari kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.